Bab 111, Penyebab Kemarahan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Aku mendengar permintaan maaf Kai Leilei. Zhou Ying berkata dengan ekspresi tidak senang, mengapa kamu di sini untuk meminta maaf? Tan Xiaonan, mengapa dia tidak datang? Tidak masalah bagimu. Tidak masalah jika dia pikir itu akan melewatimu. Tidak apa-apa, kalau begitu beritahu Tan Xiaonan, biarkan dia berhenti bermimpi. Masalah ini jelas belum berakhir. Su Qianqian juga berkata saat ini, berkata, Leilei, bahkan jika aku telah membuat kesalahan dalam masalah ini terlebih dahulu, tetapi mengapa Tan Xiaonan tidak bisa memukul orang? Jika ada sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan tenang, lebih baik memukul orang. Dan di depan kelas, Kai Leilei mendengar kata-kata itu, menghela nafas, dan berkata, Xiaonan memukulmu. Dia pasti salah. Sebenarnya, aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan aku baru pertama kali melihatnya seperti ini. Beberapa dari kita harus berbicara tentang teman sekelas. Sudah lama sekali, meskipun Xiaonan bertengkar denganmu di awal, itu hanya masalah sepele, bercanda, lebih dari sekadar kontradiksi. Kepribadiannya yang sebenarnya masih murah hati. Untuk mengatakan bahwa kita sudah lama menjadi teman sekelas, kamu seharusnya sudah melihatnya. Benar, Su Qianqian berkata, saya juga berpikir kepribadiannya murah hati. Untuk mengatakan bahwa saya dan dia bekerja sama dengan baik dalam pertunjukan ini. Dan selama latihan, dia banyak membantu saya dan tidak pernah menyembunyikan keraguan. Saya berinisiatif untuk membantu saya berdandan selama pertunjukan, yang membuat saya tersentuh. Saya pikir dia sangat tulus, hangat, dan hidup tidak palsu. Jika saya tidak akur akhir-akhir ini, saya akan kehilangan cincinnya, saya juga tidak terlalu peduli. Sejujurnya, saya ingin berteman dengannya. Tetapi apa yang terjadi hari ini dapat dikatakan bahwa dia telah mengecewakan saya terlalu banyak, dan saya ingin menarik kembali pendapatnya karena dia bukan lagi teman yang layak untuk dijadikan teman. Kai Leilei mendengar sedikit kesedihan ketika dia berkata, sebenarnya, ini tidak bisa menyalahkannya karena begitu marah dan bahkan kehilangan akal sehatnya. Sebenarnya, cincin yang hilang itu ditinggalkan oleh ibunya, untuk reliknya. Apa? Su Qianqian dan Zhou Ying mendengar ini dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, dan bahkan keduanya mengira mereka salah dengar. Su Qianqian tergagap, relik. Maksudmu relik? Kai Leilei mengangguk dan berkata, ya, itu relik, dan itu satu-satunya relik. Ibu Xiaonan meninggal karena kecelakaan dalam sebuah kecelakaan saat dia masih di sekolah dasar. Cincin ini adalah satu-satunya barang yang ditinggalkan ibunya. Barang-barang yang turun biasanya adalah bayi Xiaonan, dan tidak seorang pun diizinkan untuk menyentuhnya. Pada hari kehilangan, tepat ketika kami kembali untuk mencuci cincin itu, dia menggantungnya dari pakaiannya, tetapi tidak menerimanya, dan meletakkannya sedekat biasanya. Meskipun itu hanya cincin kecil, sejujurnya, itu benar-benar tidak berharga. Tetapi untuk Xiaonan, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu tak ternilai harganya. Saat ini Su Qianqian dapat mengatakan bahwa keluhan dan kemarahan di hatinya pada dasarnya telah menghilang. Astaga, apa yang telah hilang sebenarnya adalah relik ibu orang lain. Benda yang sangat berharga, aku benar-benar kehilangannya. Su Qianqian awalnya adalah seorang gadis yang sangat pemaaf, dan selain mengetahui kebenaran tentang kemarahan di balik Tan Xiaonan, dia secara alami memaafkan Tan Xiaonan. Dibandingkan dengan orang yang telah menjalani kehidupan yang membosankan dan bahagia, nasib Tan Xiaonan tampaknya lebih penuh dengan liku-liku, pahit. Aku percaya bahwa tekanan bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh gadis-gadis seusianya hanya dengan beberapa kata. Setelah pemahaman Su Qianqian muncul, hatinya menaikkan permintaan maaf yang lebih besar, bahkan lebih tinggi daripada permintaan maaf sebelum pemukulan. Cincin itu sangat penting. Jika aku melakukannya, aku akan sedikit lebih sedih daripada Tan Xiaonan. Kemarahan di hati Zhou Ying juga menghilang. Bagi seorang gadis, hal yang begitu penting harus diukur dengan uang orang lain. Aku percaya bahwa itu akan membawa lebih dari sekadar kemarahan, tetapi rasa malu. Sebenarnya, untuk mengatakannya, Tan Xiaonan sedikit impulsif, dan itu tidak bisa dimaafkan. Zhou Ying merasa seolah-olah dia telah memaafkan Tan Xiaonan. Memikirkan hal ini,
dia menoleh untuk melihat ekspresi Su Qianqian, dan pada saat yang sama diam-diam menghela nafas. Dia adalah teman yang berhati lembut, aku khawatir dia sedang dalam suasana hati sekarang, aku khawatir dia bahkan lebih bersalah daripada sebelumnya. Su Qianqian berkata dengan sedih, aku tidak menyangka cincin itu begitu penting. Aku bahkan mengatakan bahwa aku akan membelinya dengan uang. Tidak heran dia akan memukul seseorang. Zhou Ying berkata, Qianqian, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri juga. Kamu juga baik. Selain itu, ini tidak dapat sepenuhnya menyalahkan kita. Bagaimana kita bisa tahu hal-hal ini? Kai Leilei mengangguk, Zhou Ying benar. Ini sama sekali bukan salahmu. Aku juga berpikir bahwa apapun alasan sah yang kamu miliki, tidak peduli seberapa benar titik awalnya, selalu salah untuk mengambil inisiatif untuk menyakiti orang lain. Aku di sini, aku minta maaf padamu. Ketika Xiaonan kembali, aku akan berbicara dengannya dan membiarkan dia meminta maaf kepadamu di depan umum. Aku harap kamu bisa memaafkannya. Su Qianqian berkata, semuanya sudah berlalu. Dia tidak perlu meminta maaf kepadaku. Masalah ini, kita harus mengatakan bahwa kita semua salah. Bagaimana dengan Tan Xiaonan? Bukankah dia datang hari ini? Kai Leilei berkata, mungkin. Setelah dia berlari hari ini, aku mengejarnya, tetapi dia berlari sangat cepat dan seharusnya tidak kembali. Akan lebih baik jika dia tidak datang. Biarkan dia tenang juga, urusan hari ini sepenuhnya itu tidak disengaja. Faktanya, dia masih orang dengan pengendalian diri yang kuat. Aku percaya dia akan menyesuaikan diri sendiri. Hanya butuh waktu. Su Qianqian dan Zhou Ying saling memandang dan tidak melanjutkan mengatakan apapun. Suasana di sekitar mereka tampak membosankan. Su Qianqian tidak berselera makan siang tadi. Dia memesan sesuatu untuk dimakan dan tidak makan sedikit pun. Tampaknya suasana hatinya sedang tidak baik, dan saya sedikit acuh tak acuh, jadi saya dapat mengatakan bahwa saya sedang dalam suasana hati yang buruk. Zhou Ying melihat makanan Su Qianqian yang sedikit tergerak dan berkata, Qianqian, kamu makan seperti ini, kamu akan lapar di sore hari. Makanlah beberapa suap lagi. Su Qianqian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak berselera makan. Zhou Ying tahu alasan mengapa nafsu makan Su Qianqian buruk, dan berkata, Tan Xiaonan tidak dapat menyalahkanmu. Selain itu, dia memukulmu, dan semua orang sama. Sebenarnya, kamu tidak perlu terus merasa bersalah seperti ini. Su Qianqian berkata dengan sedih, bagaimana mungkin ada yang namanya kempes. Aku selalu berpikir itu salahku, kehilangan bayinya, dan dengan iseng berniat menghabiskan uang untuk membeli yang lain. Sungguh konyol memikirkannya. Zhou Ying terdiam saat mendengar ini, dan dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Dia juga meletakkan sumpit di tangannya. Sejujurnya, dia juga memiliki nafsu makan yang buruk. Petik 2 petik 2. Keduanya terdiam beberapa saat, dan tidak ada yang berbicara. Su Qianqian tiba-tiba menunjukkan sedikit ketegasan di wajahnya, dan berkata, tidak. Kurasa kita masih memiliki kesempatan untuk mengambil kembali cincin itu. Zhou Ying mendengar keraguan dan berkata, bagaimana mungkin? Kita telah menemukan semua tempat yang dapat kita temukan. Tidak ada kesempatan. Su Qianqian berkata, sebentar lagi kita akan pergi ke tempat fotokopi dan mengetik beberapa kata, dan memasang iklan di sekitar sekolah. Aku ingin menawarkan hadiah 10.000 yuan. Kita harus mendapatkan kembali cincin itu. Zhou Ying curiga, apakah ini bisa berhasil? Su Qianqian berkata, akan ada suami yang berani di bawah pahala. Pasti akan berhasil. Selain itu, ini tidak lebih baik daripada duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa. Ayo pergi. Selama ada ketekunan, aku akan memberikan cincin itu untuk menemukannya kembali. Sore harinya, Su Qianqian dan Zhou Ying tidak pergi ke kelas pertama. Aku menelepon guru bahasa Mandarin Han Shaoli, membuat omong kosong, dan meminta cuti. Su Qianqian adalah perwakilan kelas bahasa Mandarin, dan dia juga wakil pengawas. Apakah dia belajar atau tidak, Han Shaoli sangat percaya padanya dan setuju tanpa mengatakan apapun. Su Qianqian dan Zhou Ying mengalami saat-saat menegangkan dengan menipu guru mereka. Pertama-tama mereka pergi ke percetakan untuk mendapatkan iklan kecil, mengambil lem, menuangkannya ke dalam toples, dan membeli kuas kecil. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa iklan kecil telah dipasang. Karena mereka takut ketahuan, mereka berdua melihat sekeliling ketika mereka memasang,
sejujurnya, cukup menakutkan. Su Qianqian dan keduanya hampir meletakkan makanan di dekat Hotel Tian, dan beberapa tempat ramai di sekitar sekolah telah memasang iklan. Hadiah 10.000 yuan, temukan cincin yang hilang. Su Qianqian tidak menulis informasi cincin secara terperinci, tetapi hanya menulis untuk menemukan cincin. Hal-hal spesifik harus dipertukarkan melalui telepon. Su Qianqian memiliki idenya sendiri untuk melakukan ini. Dia terutama takut dengan tujuan orang lain yang tidak murni. Jika detailnya terlalu rinci, dia akan membedakan antara yang palsu dan yang palsu. Sekarang saya hanya menulis untuk menemukan cincin itu. Jika pihak lain mengatakan bahwa mereka memilikinya, maka mereka perlu memberitahu detail cincin di telepon tersebut. Selama itu salah, itu pembohong. Tambahkan saja daftar hitam ke saluran tersebut. Su Qianqian dan Zhou Ying sibuk pada siang dan sore hari untuk seluruh kelas, dan akhirnya mendapat promosi dan promosi iklan kecil, dan kembali ke sekolah untuk melanjutkan kelas. Kemudian saya menunggu kelinci itu menunggu, hampir setiap kali setelah kelas, Su Qianqian berlari ke taman bermain dan mengeluarkan ponselnya untuk melihat apakah ada berita baru. Kekuatan 10.000 yuan sangat besar. Sebelum sekolah pada sore hari, dia menerima pesan teks. Su Qianqian menelepon dengan gembira. Pria yang menjawab telepon mengatakan dia mengambil cincin itu dan meminta untuk bertemu Su Qianqian. Su Qianqian menanyakan tentang gaya dan gaya cincin itu secara rinci. Kegembiraan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Sebelum pihak lain selesai berbicara, dia menutup telepon dan bergumam, pembohong besar. Pada saat yang sama tambahkan nomor pihak lain ke daftar hitam. Setelah pulang sekolah di sore hari, dan sampai waktu belajar di malam hari, Su Qianqian menerima total 3 pesan teks, dan dia menelepon kembali satu persatu, tetapi bukan itu yang dia cari. Meskipun Su Qianqian tidak menemukan cincin Tan Xiaonan, bagaimanapun juga, dia telah memulai dengan baik hari ini, dan sepertinya tidak sepenuhnya tanpa harapan. Setelah pulang sekolah di malam hari, Su Qianqian, Zhou Ying, dan Kai Leilei pergi. Bersama. Zhang Yu juga meninggalkan sekolah perlahan-lahan sambil membawa tas sekolahnya. Dia tidak terlalu jauh dari area sekolah. Sosok yang dikenalnya muncul di depannya. Dia menyelipkan bibirnya dan berjalan mendekat. Komisaris Tan, bagaimana Anda bisa berlari ke sini untuk mendeteksi sentimen musuh? Tan Xiaonan menatap Zhang Yu dan berkata dengan tatapan kosong, aku sedang menunggu Leilei. Zhang Yu berkata, Kai Leilei pergi bersama Su Qianqian saat mereka tidak sekolah. Itu ke arah sana, menggunakan kecepatanku sebagai acuan, seharusnya sudah jauh. Tan Xiaonan menganggukkan kepalanya dengan, oh, dan berbalik. Zhang Yu jarang berjalan beberapa langkah dan datang ke sisi Tan Xiaonan, berkata, Komisaris Tan, ayo pergi bersama. Itu nyaman. Tan Xiaonan melirik Zhang Yu dan berkata, tidak nyaman untuk dikatakan. Bisakah kamu menghilang segera? Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, aku khawatir itu sulit. Kamu juga tahu bahwa aku adalah Raja Kura-Kura. Tan Xiaonan menatap Zhang Yu dengan tatapan kosong dan tidak mengatakan apa-apa. Keduanya terus bergerak maju. Zhang Yu berkata, anggota Tan, bagaimana suasana hatimu pulih setelah seharian absen kelas? Tan Xiaonan berkata, bagaimana dengan Su Qianqian? Apakah dia baik-baik saja? Zhang Yu sepertinya mengingatnya, dan berkata, jika tidak apa-apa berbaring di sana menangis sepanjang pagi. Menurutku, itu tidak apa-apa. Tan Xiaonan terdiam beberapa saat, sedikit ragu, aku tidak bermaksud begitu. Zhang Yu berkata, apakah kamu memberitahuku? Kamu tampaknya salah. Kurasa kamu harus berbicara dengan Su Qianqian. Tan Xiaonan menegakkan tubuh dan berkata, aku akan berbicara dengannya besok. Satu orang akan melakukan segalanya dan satu orang akan menjadi masalah besar. Biarkan dia menamparku. Aku tidak berutang apapun kepada Tan Xiaonan. Zhang Yu juga membetulkan warnanya dan berkata dengan nada yang dalam, Xiao Tan. Karena kamu bisa berpikir seperti itu, aku bisa tenang. Demi kalian berdua, aku harus mengkhawatirkannya. Kamu tahu, pemimpin reguku sama sekali tidak baik, terutama jika kalian menteri dan asisten menteri. Jika tidak menyenangkan satu sama lain, itu akan lebih sulit bagiku. Tan Xiaonan mendengar ucapan yang tidak menyenangkan ini, kalau begitu kamu masih terburu-buru menjadi pengawas. Zhang Yu menghela napas dan berkata, kau pikir aku berpikir. Tetapi semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya.
Aku bukan pemimpin regu, dan aku memiliki kemampuan yang begitu kuat, bukankah aku buta? Tan Xiaonan mendengar kata-kata itu dan tidak dapat menahan senyum, diikuti oleh tawa, hehehehe. Wajah Zhang Yu tidak bisa berkata-kata, apa yang kau tertawakan? Tidakkah kau pikir pengawasku bekerja dengan baik? Tan Xiaonan memaksakan senyum dan berkata, aku telah melihat orang berkulit tebal. Tetapi aku belum pernah melihatmu seberkulit itu. Kapan kau melakukan pekerjaan pengawas kecuali ketika kau tahu cara tidur setiap hari? Ada hal besar di kelas itu semua terserah Su Qianqian, oke. Kau sebenarnya bukan anggota staf. Zhang Yu mengungkapkan bagaimana Anda tidak memahami orang lain, dengan berkata, saya koordinator. Pemimpinlah yang menguasai arahan umum. Untuk pelaksanaan khusus, Anda harus mengandalkan lengan kiri dan kanan Anda. Inilah sebabnya Anda berjuang, perusahaan saya mengapa Anda tidak bisa makan makanan apapun. Petik 2. Tan Xiaonan berkata, Anda bisa mendapatkannya. Anda makan 5 atau 6 orang sekaligus. Bisakah Anda memakannya? Siapa yang percaya? Zhang Yu berkata, sejujurnya, saya tidak makan banyak di siang hari. Saya hanya makan 3 porsi. Anda tahu bahwa bagi orang-orang seperti saya yang makan banyak makanan, ini hampir sama dengan suasana hati yang buruk. Petik 2. Tan Xiaonan tertawa dan menggelengkan kepalanya, stasisnya tampaknya sedikit lebih baik, keduanya berjalan dengan tenang untuk sementara waktu. Tan Xiaonan menghela nafas dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya hari ini. Apakah ini gila? Saya melakukan hal semacam itu. Saya belum pernah memukul siapapun dalam hidup saya, apalagi Su Qianqian. Dia tersenyum sedikit, dan tampaknya telah melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan untuk dirinya sendiri. Zhang Yu menghela napas, baiklah. Alasan menjadi roh segala sesuatu adalah karena ada emosi yang kompleks seperti cinta dan kemarahan. Tidak ada kegembiraan, tidak ada kesedihan, tidak ada hidup dan mati, tidak ada cinta, kebencian, dan cinta. Lalu apa lagi yang kamu lakukan? Betapa baiknya datang ke formalin. Ketika Tan Xiaonan mendengar ini, dia perlahan berhenti dan menoleh untuk melihat Zhang Yu. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Zhang Yu tersenyum tipis, kau bercanda. Aku selalu berpikir bahwa rasa takut dan penyesalan tidak akan menghentikan hidup, baik kau maupun aku. Jika kita berhenti untuk ini, bagaimana kita bisa belajar untuk berlari? Dengarkan aku dan yakinkan kami bahwa kita masih muda dan tidak ada seorang pun yang akan mengalami pertumbuhan yang tidak akan menyakitkan. Tan Xiaonan terdiam beberapa saat, dan berkata, Zhang Yu, kau berbicara dengan sangat baik dan kau akan menghibur orang-orang. Aku dulu berpikir kau hanyalah generasi kedua yang kaya yang penuh dengan bau tembaga, kasar, sombong, dan sedikit jahat. Tetapi hari ini aku menemukanmu berbeda dari apa yang kupikirkan. Hari ini aku pikir aku mengenalmu lagi. Zhang Yu juga tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku mengenalmu lagi hari ini. Kau juga berbeda dari apa yang kubayangkan. Pengalaman memberitahuku bahwa lebih baik menyinggungmu di masa depan, karena jika kau menamparkan dirimu sendiri, kau tidak akan menganggapku sebagai pemimpin. Hahaha. Tan Xiaonan memegangi perutnya, tertawa bolak-balik, tawa yang menyegarkan, juga berkeliaran, menghilangkan banyak masalah, juga menghilangkan hari istimewa ini. Keesokan paginya, Tan Xiaonan dan Kai Leilei datang ke sekolah lebih awal. Ketika teman sekelas memasuki ruangan, mereka melihat wajah aneh ketika mereka melihat Tan Xiaonan datang, dan apa yang terjadi kemarin sangat jelas. Saya hanya tidak tahu apakah konflik antara Tan Xiaonan dan Su Qianqian akan berlanjut hari ini. Jika Anda bertengkar lagi, apakah Anda perlu berdiri dalam tim atau semacamnya? Semua jenis pikiran yang berantakan berkeliaran di ruang kelas 12, sampai kedatangan Su Qianqian, pihak lain, menjadi lebih gugup. Begitu Su Qianqian memasuki ruangan, dia melihat Tan Xiaonan dan sedikit bingung. Meskipun secara psikologis sudah siap di pagi hari, aneh rasanya bertemu satu sama lain. Su Qianqian menggigit bibirnya, mengangguk ke Tan Xiaonan, dan Zhou Ying kembali ke tempat duduk mereka. Sebelum Su Qianqian datang, dia ingin berbicara dengan Tan Xiaonan, tetapi ketika dia bertemu dengannya, dia sepertinya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sejujurnya, itu memalukan. Tan Xiaonan melihat Su Qianqian kembali ke tempat duduknya, mengerang sedikit, berdiri dan berjalan mendekat. Su Qianqian, maafkan aku.
Kemarin aku menyalahkan diriku sendiri karena terlalu impulsif. Aku secara resmi meminta maaf padamu. Su Qianqian melirik Tan Xiaonan dan berkata, kamu tidak perlu meminta maaf. Masa lalu, semuanya sudah berlalu. Sebenarnya, aku punya terlalu banyak. Tan Xiaonan berkata, Lei Lei memberitahuku pagi ini. Terima kasih telah memaafkanku. Kamu gadis yang baik, jadi aku harap kamu bisa menamparkan balik. Apa yang menjadi hutangmu seharusnya dikembalikan padamu. Su Qianqian terkejut dan berkata dengan sibuk, tidak, aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku bilang tidak apa-apa, kamu tidak perlu melakukan ini. Kita semua memiliki tempat yang berlebihan. Dibandingkan denganmu, aku sebenarnya benar. Cederamu jauh lebih serius daripada tamparan. Semua teman sekelas mendengar sedikit bingung, apa maksudmu? Apa yang kamu katakan? Petunjuk. Tan Xiaonan menatap Su Qianqian sejenak, terdiam beberapa saat, dan berkata, terima kasih. Kamu orang yang baik hati. Pokoknya, aku tetap bilang, kalau kamu mau balas menamparkan, aku akan langsung membalasnya. Dengan kata lain, kedua pria itu mengangguk satu sama lain, dan kembali ke tempat duduk mereka, yang dianggap sebagai tanda perpisahan. Semua orang di kelas 12 agak bodoh. Apa yang terjadi? Kemarin, mereka berdua baru saja menggerakkan tangan mereka. Mereka menyebalkan sekali. Kenapa kalian tiba-tiba saling memaafkan hari ini? Bukankah sudah waktunya untuk mengeluarkan dua belati dan saling memukul beberapa kali? Apa penyakit mental Tan Xiaonan yang hilang timbul, yang sudah terkontrol dengan minum obat tepat waktu? Atau apakah sindrom masokisme Su Qianqian baru saja sembuh karena ditampar? Kecuali sejumlah kecil orang di kelas, kebanyakan dari mereka masih bingung. Zhang Yu sama seperti biasanya. Orang terakhir datang ke sekolah. Setelah memasuki rumah, dia melihat Tan Xiaonan dan Su Qianqian yang tampak normal. Mereka meninggalkan bibir mereka dan kembali ke tempat duduk mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, Suster Lei Lei akan menikah di negara asing, jadi dia mengambil cuti beberapa hari dan pergi ke pernikahan seorang saudari di negara lain. Meskipun Tan Xiaonan baru-baru ini sendirian, suasana hatinya semakin membaik dari hari ke hari. Dia tampaknya telah melupakan apa yang telah hilang darinya. Tidak peduli apapun, dia adalah orang yang sangat mengendalikan diri. Tan Xiaonan sendiri tahu bahwa bahkan jika Anda tidak dapat mengetahuinya, Anda tidak dapat memecahkan masalah praktis apapun. Satu-satunya hal yang menyakiti Anda adalah diri Anda sendiri. Su Qianqian masih berlari masuk dan keluar, membawa Tan Xiaonan dan kemudian berbagai panggilan, tetapi sayangnya tidak satu pun dari mereka yang dicarinya. Itu bukan versi yang salah, itu adalah kata pengantar pihak lain tidak berbisik dan mengolok-olok dirinya sendiri, dan kemudian tujuannya tidak murni, dan dia ingin menipu uang. Barang-barang belum ditemukan, tetapi Su Qianqian tidak menyerah, tetapi meningkatkan intensitas dan cakupan iklan, dan berusaha keras untuk melakukan upaya terakhir. Zhang Yu telah tidur di siang hari dan berjuang untuk mengatasi fisika di malam hari karena soal matematika telah terpecahkan. Buku fisika ini akan menjadi fokus tantangan berikutnya. Pagi lainnya, tidak ada angin atau hujan di kelas 12, dan Zhang Yu masih tertidur. Kelas itu tenang dan damai, dan tidak ada yang terjadi. Setelah bel sekolah berbunyi di pagi hari, semua orang berdiri dan meninggalkan kelas secara berpasangan dan pergi makan siang. Su Qianqian dan Zhou Ying meninggalkan sekolah bersama, berencana untuk pergi makan, dan kemudian terus memasang iklan kecil. Setelah meninggalkan gedung pengajaran, Su Qianqian mengeluarkan ponselnya seperti biasa dan beralih keluar dari mode pesawat untuk melihat bahwa tidak ada yang baru. Begitu telepon terhubung, saya langsung menerima 3 pesan teks. Su Qianqian sudah terbiasa dengan itu, dan pesan teks datang hampir setiap hari. Tentu saja, dia disambut dengan kekecewaan lagi dan lagi. Dia tidak melaporkan harapan apapun dan memutar nomor terakhir. Yang mana? Suara perempuan menjawab panggilan itu. Halo, permisi, apakah Anda meninggalkan pesan untuk saya mengambil cincin? Ya, ini saya. Bisakah Anda membantu saya menjelaskan gaya dan model cincin itu? Wah, ini, cincin platinum, tidak besar, tanpa berlian, terlihat sederhana dan tidak berat. 2/3 bagian bawah cincin adalah desain permukaan miring, permukaan halus, menghubungkan permukaan pasir, sisinya adalah alur linier utuh. 1/3 bagian atas halus,
tetapi ada huruf T di tengah cincin yang menghubungkan kedua sisi cincin. Gayanya kira-kira seperti ini. Ketika Su Qianqian mendengar cincin dengan bentuk persegi, dia merasa hatinya akan keluar. Cincin ini hampir sama detailnya, dan sepertinya dia benar-benar menemukannya kali ini. Su Qianqian menunggu begitu lama, dan akhirnya mendapatkan keinginannya, merasa matanya sedikit basah. Bersemangat, di mana kamu? Bolehkah kita bertemu? Bertemu denganmu, tapi aku tidak punya waktu sekarang. Kata wanita itu, tidak apa-apa, aku bisa menyesuaikan waktumu, kapan saja. Su Qianqian memutuskan, bahkan jika dia mengambil cuti hari ini, dia akan mendapatkan cincinnya kembali. Ayo kita pergi sore ini. Aku juga akan memeriksa keadaan. Aku bisa melakukannya sekitar pukul 5 atau 6. Su Qianqian berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Kalau kamu punya waktu, kamu bisa mengirimiku pesan teks. Aku akan meneleponmu segera setelah sekolah selesai. Oke, Su Qianqian menutup telepon, menatap Zhou Ying dengan ekspresi terkejut, dan berkata dengan gembira, Xiao Ying, kabar baik. Aku menemukannya, akhirnya menemukannya. Zhou Ying juga sangat gembira. Kamu harus tahu bahwa dia bisa menghabiskan banyak waktu dengan Su Qianqian, dan akhirnya punya kabar. Tentu saja, dia juga senang mati. Namun, dia kembali tenang dan berkata, Qianqian, kamu yakin itu nyata? Jangan berbohong lagi. Su Qianqian berkata, kali ini tidak akan pernah terjadi lagi. Gaya dan model cincin yang disebutkan oleh pihak lain sama persis dengan milik Kai Leilei. Itu tidak mungkin palsu. Ayo pergi. Kita akan mendapatkan uangnya. Kita harus mendapatkan cincinnya hari ini. Dengan rencana tersebut, Su Qianqian dan Zhou Ying memanfaatkan waktu libur sekolah, membuka ATM, dan mengambil uang tunai sebesar 10.000 yuan. Su Qianqian tidak bisa merasa tenang di kelas pada sore hari. Begitu keluar kelas, dia segera mengeluarkan ponselnya dan melihat apakah ada pesan teks baru. Dia kesal setelah seharian bersekolah, dan wanita itu masih tidak menelepon. Setelah sekolah pada sore hari, Su Qianqian yang tidak sabar tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menelepon pihak lain di masa lalu, tetapi pihak lain menutup telepon dan tidak tahu mengapa. Tindakan Su Qianqian menutup telepon pihak lain membuat Su Qianqian merasa sedikit kesal, takut tidak akan ada kesalahan lagi. Su Qianqian menutup telepon dan mengerutkan kening, mengapa dia menutup telepon? Zhou Ying berkata, apakah dia akan duduk di tanah dan memulai harganya? Su Qianqian berkata, bahkan jika kamu ingin duduk di tanah dan memulai harga, kamu harus punya harga. Apa yang kamu lakukan saat kamu tutup? Zhou Ying berkata, bagaimana jika dia menginginkan terlalu banyak uang? Su Qianqian kejam dan berkata, kecuali dia menginginkan harga yang sangat tinggi. Jika tidak, bahkan jika aku meminjam uang, aku akan mendapatkan kembali cincin itu. Belajar mandiri di malam hari dimulai. Ketika bel kelas pertama berbunyi, Su Qianqian berlari keluar lagi dan mengeluarkan ponselnya. Sebuah pesan teks muncul di sana, yang membuatnya sangat bersemangat. Itu dari wanita itu. Su Qianqian bergegas menghampirinya. Hei, kenapa kamu menelepon? Maaf, aku masih ada kelas, jadi waktunya tidak tepat. Aku bertanya, apakah kamu punya waktu besok? Besok pagi juga, aku tidak punya waktu besok. Lusa, tidak lusa, aku tidak akan bebas selama beberapa hari. Aku punya waktu sekarang. Jika memungkinkan, aku akan menemuimu nanti. Sebentar, agak terlambat. Su Qianqian berkata dengan ragu-ragu. Besok aku akan keluar. Jika kamu tidak mengambilnya kembali hari ini, kamu tidak perlu menunggu sampai suatu hari nanti. Baiklah, baiklah. Aku akan meneleponmu sepulang sekolah nanti malam. Baiklah, kalau begitu kamu usahakan datang lebih awal. Jangan terlalu malam, aku tidak takut dengan rasa tidak aman. Ngomong-ngomong, jangan lupa bawa uangnya. Jangan khawatir, aku akan membawa uangnya. Begitu sekolah selesai, aku akan segera meneleponmu. Su Qianqian menutup telepon, kembali ke kelas, menelepon Zhou Ying, dan memberitahunya tentang hal itu. Zhou Ying mengerutkan kening, pulang sekolah. Jam berapa sekarang? Tidak aman bertemu orang asing selarut ini. Su Qianqian berkata, apa yang harus kulakukan? Pihak lain mengatakan bahwa dia akan keluar, jika dia tidak mendapatkan cincin itu hari ini. Aku takut sesuatu akan terjadi lagi. Zhou Ying juga khawatir, dan berkata,
Aku ada sesuatu yang harus kulakukan malam ini. Sepulang sekolah, aku di sini untuk menjemputku. Pamanku dirawat di rumah sakit, aku tidak bisa pergi bersamamu. Su Qianqian berkata, hal-hal yang kau pikirkan lebih penting. Aku akan melakukannya sendiri. Seharusnya tidak ada bahaya dalam menemukan banyak orang. Bagaimana bisa selarut ini? Aku tidak bisa mengkhawatirkanmu sendirian. Zhou Ying berpikir sejenak, dan tiba-tiba berkata, kalau tidak, biarkan Tan Xiaonan menemanimu, lagi pula, cincin itu miliknya. Ngomong-ngomong, bagaimana mungkin Tan Xiaonan lebih kuat darimu, jadi aku bisa tenang. Su Qianqian berpikir sejenak dan berpikir, baiklah. Jika aku pergi sendiri, aku tidak akan berani. Zhou Ying berbalik dan memasuki kelas, memanggil Tan Xiaonan, dan keduanya memberitahu Tan Xiaonan tentang cincin itu, yang membuatnya terkejut. Tan Xiaonan benar-benar menyerah pada cincin itu, tetapi dia tidak menyangka bayinya akan pulih, jadi dia harus mengatakan bahwa dia bahagia. Tan Xiaonan memahami sebab dan akibat, dan tentu saja sangat berterima kasih kepada Su Qianqian. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah melakukan begitu banyak hal secara diam-diam di belakang layar, tetapi dia sama sekali tidak mengetahuinya, yang membuatnya tergerak. Tan Xiaonan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Qianqian. Terima kasih banyak, kamu bisa tenang, selama aku bisa mendapatkan kembali cincin itu. Aku akan mengembalikan uangmu besok. Su Qianqian berkata dengan sibuk, tidak masalah. Jika kamu tidak punya uang, jangan masuk ke dalam hatimu. Selama aku bisa mendapatkan kembali barang-barangmu, aku juga sangat senang. Bel berbunyi di kelas. Beberapa orang tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pembicaraan, dan semuanya kembali ke kelas. Setelah Tan Xiaonan dan Su Qianqian duduk, pada saat yang sama menyapu kabut beberapa hari terakhir, suasana hati mereka juga ceria. Keduanya sangat senang selama mereka berpikir untuk mendapatkan kembali cincin itu sepulang sekolah. Begitu bel sekolah berbunyi di malam hari, ketiga Su Qianqian berdiri bersama dan meninggalkan kelas dengan kecepatan tercepat. Saat mereka bertiga berada di gerbang sekolah, Su Qianqian mengeluarkan ponsel dan menelepon pihak lain. Setelah panggilan tersambung, wanita itu membuat janji dengan Su Qianqian. Di persimpangan yang tidak jauh dari sekolah, untungnya, dekat dengan jalan yang ramai. Seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah Su Qianqian menutup telepon, Paman Zhou Ying pergi ke gerbang sekolah untuk menjemputnya. Zhou Ying tidak punya pilihan selain memerintahkan pasangan itu untuk mengucapkan beberapa patah kata dan masuk ke mobil lalu pergi. Su Qianqian dan Tan Xiaonan berjalan bersama dan pergi ke tempat tujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Su Qianqian dan pihak lainnya berada di persimpangan utara sekolah dan berjalan lurus. Ketika keduanya datang ke sini, mereka melihat sebuah tutup kepala. Seorang gadis dengan topi bisbol dan kaos lengan panjang bermotif huruf M berdiri di sini. Gaun gadis itu sama seperti yang dijelaskan di telepon. Kelihatannya orang ini, Su Qianqian dan Tan Xiaonan berjalan bersama. Su Qianqian dan Tan Xiaonan berjalan di seberang gadis-gadis itu dan saling memandang. Gadis-gadis itu membawa topi bisbol, tetapi dari ekor kuda yang terekspos, mereka dapat melihat bahwa mereka memiliki rambut kuning. Ada juga sederet kuku tulang telinga, riasan smoky yang dicat dengan lipstik ungu, cincin bibir di sekitar mulut, dan permen karet. Itu tidak terlihat seperti gadis yang jujur. Tan Xiaonan berkata, permisi, apakah Anda yang menemukan cincin saya? Gadis itu menatap Tan Su dan menganggukkan kepalanya dan berkata, ini saya. Apakah Anda membawa uang? Tan Xiaonan mendengar kata-kata itu dan berkata, uangnya sudah ada di sini. Bagaimana dengan cincinnya? Kita harus melihat cincinnya dulu. Gadis itu berkata, aku tidak melihat uangnya. Bagaimana aku bisa memberimu cincin itu? Ketika Tan Xiaonan melihat pihak lain, dia tidak melihat kelinci dan tidak menyebarkan elang, jadi dia melihat ke arah Su Qianqian. Su Qianqian tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan 10.000 yuan dari tas sekolahnya dan menyerahkannya kepada Tan Xiaonan. Tan Xiaonan mengambil uang itu dan mengguncang gadis itu di bawah lampu jalan yang terang, dan berkata, bagaimana dengan cincinnya? Gadis itu melihat ketebalan uang itu dan merasa bahwa itu seharusnya sama. Cincin itu tidak ada padaku. Aku akan membawamu untuk mengambilnya sekarang. Tan Xiaonan mendengar kata-kata itu dengan waspada dan berkata, mengapa tidak meminta kami untuk ikut denganmu? Gadis itu berkata,
siapa yang tahu berapa banyak orang yang kau bawa, tetapi tidak ada uang di tubuhmu. Bagaimana jika kau tidak memberiku uang dan mengambil cincin itu? Aku harus berhati-hati. Cincin itu ada pada temanku, dia ada di depan. Tunggu aku. Kita pergi sekarang, dan kita akan membayar dengan tangan dan mengantarkannya dengan tangan. Gadis itu meminta Sultan untuk pergi bersamanya untuk mendapatkan cincin itu. Hal ini membuat Tan Xiaonan bingung dan berkata, kamu bisa memanggil temanmu untuk mengirim cincin itu. Kami akan menunggunya di sini. Gadis itu mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu melakukan begitu banyak hal? Apakah kamu menginginkan cincin? Jika tidak, aku bisa pergi sekarang. Kamu benar-benar merepotkan. Tan Xiaonan tentu saja menginginkan cincin, tetapi transaksi lebih aman di sini, tetapi belum tentu di tempat lain. Siapa yang tahu jika pihak lain mengatakan bahwa dia memiliki cincin di tangannya, apakah itu benar atau salah? Su Qianqian berkata, temanmu jauh dari sini. Gadis itu berkata, tidak terlalu jauh. Jalan lurus saja ke jalan kecil di depan. Su Qianqian mendengar berkata, Xiaonan, ayo pergi dan lihat. Kurasa itu salah dan ayo pergi. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita juga memiliki dua orang dan seharusnya tidak ada masalah? Dibandingkan dengan Su Qianqian, Tan Xiaonan lebih ingin menemukan cincin itu, dan mengerang sedikit. Dengan kejam, dia menatap gadis itu dan berkata, ayo pergi. Tan Xiaonan dan Su Qianqian mengikuti gadis-gadis itu dan memasuki jalan kecil di sebelah jalan utama. Zhang Yu pelan dan lambat seperti biasa, berjalan menuju rumahnya. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat kecelakaan mobil di depannya, dan sebuah truk besar menabrak hidran kebakaran di pinggir jalan. Semprotan airnya bisa setinggi beberapa meter. Seluruh jalan tampak seperti hujan, semuanya air, dan banyak orang terhalang di jalan. Zhang Yu mengedipkan matanya, dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya jalan Yangguan tidak bisa dilalui, jadi dia harus menunggu taksi lewat. Zhang Yu berdiri di pinggir jalan dan menunggu beberapa saat, dan mendapati bahwa orang-orang yang menunggu mobil itu seperti tentara. Mereka datang dengan gila seperti mobil dan berdesakan, diikuti dengan omelan, hampir menabrak. Zhang Yu menggelengkan kepalanya. Melihat situasi ini, aku takut dia tidak akan bisa berjalan pada pukul 11. Apa yang bisa kulakukan? Aku mengandalkan. Kapan aku bisa pergi? Ada lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging. Ambil jalan setapak, tidak terlalu jauh. Gelap. Kedua pria yang menunggu mobil, setelah beberapa patah kata, berbalik dan berjalan ke sisi jalan setapak. Beberapa orang di arah yang sama melihatnya, memikirkannya, dan mengikutinya. Sepertinya mereka akan pulang jauh. Meskipun jalannya sedikit lebih gelap, untungnya, ada banyak orang, dan ponsel semuanya adalah senter hitam. Zhang Yu tidak ingin menunggu lebih lama lagi, mengikuti arus orang dan berbelok ke jalan setapak, berniat untuk pergi jauh untuk melewati tempat ini. Tan Xiaonan dan Su Qianqian mengikuti gadis-gadis itu cukup lama, tetapi belum juga sampai di tempat itu. Lingkungan sekitar sangat sunyi dan gelap. Mereka menggoyang-goyangkan tubuh gadis-gadis itu dengan senter dan tidak dapat melihat di mana mereka berada. Tan Xiaonan sudah sedikit khawatir, dan berkata keras ke punggung gadis itu, seberapa jauh. Gadis itu tidak menoleh ke belakang dan berkata, aku akan segera sampai. Tepat di depan, Tan Xiaonan menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya, dan tidak berkata apa-apa, tetapi harus terus mengikuti gadis itu. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, mereka bertiga sampai di gerbang besi sederhana yang berlubang, dan gadis itu berjalan beberapa langkah, mendorong gerbang besi itu dengan suara yang tidak menyenangkan, dan masuk. Tan Xiaonan datang ke pintu, berhenti, melihat ke dalam pintu, sangat gelap, dan dia tidak dapat melihat apapun. Dia mengangkat ponselnya dan melihat banyak mobil, seolah-olah itu adalah tempat parkir, atau sesuatu yang lain. Tetapi karena lingkungan sekitarnya relatif gelap, tidak ada cara untuk memastikan di mana ini. Tan Xiaonan berdiri dengan sedikit ragu-ragu, dan Su Qianqian berdiri di sampingnya. Ayo pergi, kalian semua sudah di sini, kenapa kalian berdiri di sana? Gadis di depan berhenti dan berkata dengan keras. Tan Xiaonan sedikit terjerat dalam hatinya. Meskipun dia merasa sedikit tidak aman, cincin itu sangat penting baginya, belum lagi dia sudah datang ke sini. Dapat dikatakan bahwa ada sesuatu yang tepat di depannya, dan dia tidak mau menyerah. Tan Xiaonan mengerang dan berkata, Qianqian,
kamu menungguku di sini. Aku akan masuk dan melihat situasinya. Jika terjadi sesuatu, aku akan memanggilmu, kamu harus segera pergi dari sini. Setelah mendengar ini, Su Qianqian berkata dengan sibuk, bagaimana kamu melakukannya? Terlalu berbahaya untuk membiarkanmu masuk sendirian. Aku ingin pergi bersamamu. Tan Xiaonan berkata, barang itu milikku. Kamu tidak perlu mengambil risiko ini. Dengarkan aku, tunggu aku di sini. Aku akan berhati-hati. Su Qianqian menunjukkan ekspresi keras kepala, dan berkata, tidak. Tidak peduli siapa orangnya, membiarkanmu mengambil risiko sendirian, jelas tidak. Ayo pergi bersama saat kita datang. Setelah itu, dia berjalan di depan. Hati Tan Xiaonan bangkit dan tergerak. Su Qianqian, yang tampak begitu lemah, tidak menyangka akan begitu emosional. Aku takut dalam hidupku, aku akan memiliki lebih banyak teman baik. Su Qianqian berjalan di depan, dan tidak punya waktu bagi Tan Xiaonan untuk berpikir terlalu banyak, jadi dia harus berlari beberapa langkah untuk menyusulnya, dan keduanya berjalan menuju halaman yang gelap. Sultan dan gadis-gadis itu mengikuti gadis itu dan terus berjalan melalui lorong dengan banyak mobil bertumpuk di sekitar mereka. Mereka berjalan di depan sebuah gedung berlantai 2 dan berhenti. Gadis itu berkata dengan keras, aku membawamu. Keluar. Begitu suara gadis itu selesai, lampu redup langsung menyala di depan gedung, dan beberapa sosok keluar dari kegelapan dan berjalan ke depan Tan Xiaonan dan Su Qianqian. Gadis itu berkata, aku membawamu. Li Ge, apa yang kau janjikan padaku? Huang Dali tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Xiao Pingtuqiang yang berdiri di samping berkata, Kakak Li, tidak ada yang namanya janji. Jangan tertipu. Gadis itu mendengar kata-kata itu dan tidak berkata apa-apa, mengangguk dan menyingkir. Tan Xiaonan dan Su Qianqian ingin mengatakan bahwa mereka pernah melihat Huang Dali sekali di sebuah restoran tempat si Wei Tian makan beberapa hari yang lalu. Namun, itu hanya sekali, dan mereka berdua sudah lama lupa seperti apa rupa orang ini. Tan Xiaonan tidak menyangka ada begitu banyak pria dewasa di sini. Tidak dapat dihindari bahwa dia merasakan krisis di dalam hatinya. Dengan syarat, dia menarik Su Qianqian ke belakangnya dan berkata dengan keras, apakah kamu yang mengambil cincinku? Di mana cincinnya? Huang Dali menatap Tan Xiaonan dan Su Qianqian dengan mata kecilnya. Hari ini, saya ingin mengatakan bahwa itu sedikit tidak terduga. Saya pikir hanya akan ada satu kecantikan kecil, tetapi saya tidak berharap untuk melihat dua. Itu benar-benar tidak sengaja dimasukkan. Huang Dali tampak seperti asteris saat ini. Huang Dali tersenyum, hehehe, cincinnya. Tentu saja cincin itu ada di sini bersamaku. Bagaimana dengan uangnya? Tan Xiaonan mendengar bahwa dia mengeluarkan 10.000 yuan, mengambil gambar dengan senter ponselnya, dan berkata dengan keras, uangnya ada di sini. Kembalikan cincinnya padaku. Sun Wei, dengan kepala kuning, juga tersenyum dan datang untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Dia menatap dua orang itu sambil tersenyum, dan berkata, bagus. Ada uang di sini, dan juga orang-orang. Hahaha, Tan Xiaonan dan Su Qianqian bukanlah orang bodoh. Mereka telah melihat bahwa suasananya sangat tidak normal sekarang. Pada saat ini, mereka bukanlah pertanyaan apakah mereka dapat memperoleh kembali cincin itu, tetapi apakah mereka dapat memiliki pertanyaan yang berbahaya. Tan Xiaonan berkata, kami tidak mau cincin. Qianqian, pergilah. Setelah itu, dia menarik Su Qianqian kembali dan berjalan menuju pintu tempat dia berjalan. Tan Xiaonan dan Su Qianqian tidak mengambil dua langkah, mereka berhenti, dan dalam bayangan di belakang, seorang pria lain keluar, berdiri di tengah-tengah satu-satunya jalan bagi mereka berdua. Tan Xiaonan dan Su Qianqian melangkah mundur ke samping dengan dua kewaspadaan, berbalik, menatap orang-orang di depan, dan berkata dengan keras, apa yang kalian inginkan? Huang Dali membawa dua orang di belakangnya, datang sambil tersenyum, dan tertawa, bagus. Sangat bagus. Saya pikir itu adalah sepiring makanan ringan yang lezat, tetapi saya tidak menyangka itu akan disajikan di atas piring. Hahaha, haha, hahaha. Beberapa orang mengikuti dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun pihak lain tertawa, Tan Xiaonan sama sekali tidak bisa tersenyum, dia bisa dikatakan gugup. Su Qianqian bahkan lebih gugup. Keduanya hanya bisa berpegangan tangan erat-erat. Sekarang mereka merasa tangan satu sama lain penuh dengan keringat. Tidak perlu dikatakan, mereka sudah tahu.
Hal-hal di depan mereka sudah ini adalah krisis besar.